Dibacakan dari Mazmur 81, demikian firman-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan kau berseru, maka aku meluputkan kau. Aku menjawab engkau dalam persembahan guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Dan sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus dan tidak bersalah. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya bersyukur kembali berada di antara kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saya sangat rindu kopi ICC, pengalaman beribadah bersama Anda, tapi khususnya saya rindu Anda semua. Saudara, kita ada di dalam seri khotbah yang baru yang diberi judul Gospel from Habits Through the Psalm. Bagaimana kita di tahun yang baru ini membangun kebiasaan yang baru dengan melihat 7 kebiasaan, 1 setiap minggu melalui kitab Mazmur. Dan saya berharap ini menjadi kebiasaan, menjadi habit, bukan hanya beberapa gelintir orang, tetapi kita sebagai gereja. Dan saya kira tidak terlalu terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Anda semua. Tapi saya bukan seorang nabi, saya juga bukan anak seorang nabi. Jadi saya tidak bisa memberikan nubuatan apa yang akan terjadi tahun ini bagi Anda. Saya nggak tahu. Tapi saya cukup tua, saudara, untuk bisa kasih tahu Anda satu hal. Tahun ini hidup akan susah. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Life is difficult. Ada amin, saudara? Wah, ada satu orang yang menjawab dengan keyakinan iman. Hidup yang terbaik pun akan mengecewakan kita. Tetapi saudara, yang kita baca tadi di Mazmur 81, Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam kesulitan hidup, di dalam padang gurun kehidupan kita seperti yang dialami Israel, ada madu dari batu. Honey from the rock. Itu sebab saya ingin melihat teks kita yang tadi kita baca itu dengan 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, apa sih maksud Tuhan madu dari batu? Dan yang kedua, bagaimana kita mendapatkannya? Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mendapatkannya setiap hari? Ya, what is it? Where do we get it? And how we get it every day? Itu 3 poin. Yang pertama, saudara, saya ingin mencoba untuk memberi Anda konteks dulu tentang Mazmur 81 ini. Ini adalah Mazmur yang dinyanyikan orang Israel menurut Derek Kidner, seorang komentator yang menjadi favorit saya kalau studi Mazmur.
Dia menulis bahwa ini adalah mazmur favorit orang Israel yang dinyanyikan saudara di sebuah perayaan festival yang besar, yaitu yang disebut sebagai The Feast of Tabernacle, atau dalam bahasa Indonesianya apa? Hari Raya Pondok Daun. Mereka pesta 7 hari saudara. Merayakan apa? Merayakan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari 400 tahun perbudakan Mesir. Itu dirayakan saudara selama 7 hari. Dan di tengah-tengah perayaan itu yang menjadi puncaknya adalah pembacaan dan menyanyi Mazmur 81. Nah, saya mengajak Anda untuk langsung masuk ke hal yang paling indah di dalam Mazmur 81 ini. Untuk kita tahu apa artinya madu dari batu. Ayat 16 bunyinya begini saudara. He would feed you with the finest of wheat, and with honey from the rock I would satisfy you. Dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkanmu, di dalam bahasa Indonesia. Saudara, apa sih artinya madu dari gunung batu? Artinya adalah seperti apa yang Anda lihat di sana. Madu dari gunung batu adalah Tuhan menyediakan hal yang manis. Tuhan menyediakan topangan hidup. Tuhan menyediakan sukacita justru dari pengalaman-pengalaman yang pahit, yang sulit dalam hidup kita. Itu artinya. Meskipun memang saudara, kalau Anda Google, orang Nepal itu katanya ada petani-petani yang suka harvest madu dari atas gunung. Ada memang jenis lebah yang membangun sarang mereka di atas gunung. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan mengundang kita untuk mencicipi rasa manis yang dunia tidak bisa berikan dan dunia tidak bisa tahu. Nah saudara, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, memang saudara, dalam hidup kita ini yang terbaik sekalipun kita pasti akan tetap kecewa saudara. Karir kita, pernikahan kita, kesehatan kita, kekayaan kita, semua hal yang kita sudah bangun dalam hidup ini, kita tata sedemikian rupa pun akan mengecewakan. Saudara bisa punya karir yang penuh dengan berbagai macam prestasi, tapi pasti Anda mengalami stres, ya kan? Pasti Anda mengalami bagaimana rasanya dibully oleh atasan, disalahpahami, dijauhi, dialienasi, didiskriminasi, dan seterusnya. Anda mungkin mengatakan saya punya pernikahan yang bahagia, betul. Tetapi di tengah-tengah pernikahan bahagia itu pasti ada season of conflict. Anda sedang cekcok. Anda sedang merasa tidak diterima. Anda merasa sepi sendirian, tidak dimengerti. Ada season di mana Anda mengalami kesedihan di dalam relasi suami istri. Saudara, hidup itu sendiri meskipun Anda hidup dengan sangat-sangat baik, tetap akan diwarnai dengan penderitaan. Ini bukan saya pesimis, tapi saya sedang realistis. Kenapa? Karena hidup ini ya seperti itu. Saudara, Tim Keller pernah memberikan sebuah metafora yang dia ambil dari orang lain dan sekarang saya pakai. Saudara, kalau Anda sedang masak sesuatu nih ya, misalnya bayangkan ya, Anda sedang buat roast chicken, lemon garlic roast chicken. Wah, 3 jam membumbui ayam tersebut. Anda taruh oven, ya kan? Lalu keluar dari oven, baunya satu rumah. Wah, wangi sekali. Anda lihat itu, Anda ngiler. Tapi jangan dimakan dulu, taruh di meja. Taruh di meja 3 jam. Apa yang terjadi? Ayamnya akan dingin, ya kan? 3 hari kemudian apa yang terjadi? Ayamnya mulai bau, saudara. Apalagi kalau cuacanya 40 derajat kayak kemarin. Biarin ayam itu di meja 3 minggu, apa yang terjadi? Health hazard, ya kan? Ayam itu dari tadi begitu wangi, begitu juicy, kemudian menjadi dingin, menjadi bau, lalu menjadi bahaya saudara kalau dimakan. Jangan lakukan di rumah. Saudara, itu gambaran hidup kita kalau dibiarkan sendirian, saudara, hidup kita itu akan fall apart. Keluarga kita, relasi kita, pekerjaan kita, dan seterusnya. Hidup tanpa Tuhan akan seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang jatuh.
nomor satu. Yang kedua karena kita orang berdosa. Kita sudah memberontak kepada Allah, itu sebabnya ada dosa yang menjalar ke seluruh area kehidupan kita. Saudara, tidak ada di slide, tapi Anda coba perhatikan ayat 8b. Ayat 8b, saudara, Tuhan bilang begini, "Oh Israel, if you would but listen to me." Saya bacakan di dalam bahasa Indonesianya, ayat 9 di dalam bahasa Indonesia. "Hai Israel, jika saja engkau mau mendengarkan aku." Saudara tahu, itu loh masalah kita. Itu loh yang membuat hidup kita itu penuh dengan kekecewaan. Kita nggak mau dengar Tuhan, saudara. Anda tahu kenapa ini adalah masalah utama yang digarisbawahi oleh pemazmur? Karena ini di tengah, Anda tahu ya, Mazmur itu ada berapa nomornya? Ada berapa? 150, ya kan? Dari semua 66 kitab di dalam Alkitab kita, saudara, itu paling panjang. Ada 150. Saudara, yang paling tengah apa? Kalau Anda mengerti Hebrew poetry, ini bukan masalah matematika secara akurat ya. Tapi ini masalah poetrinya orang Yunani, Ibrani. Di tengah-tengah Mazmur 150 itu apa, saudara? Karena menurut Hebrew poetry yang paling penting, message utamanya itu selalu di tengah. Nah, Anda bingung kan? Apa ya tengah-tengahnya Mazmur 150 itu Mazmur berapa? Nah, untuk membantu saudara, Anda harus tahu bahwa orang Ibrani membagi 150 Mazmur itu menjadi 5 buku. Nah, kalau bukunya ada 5, berarti yang tengah buku yang ke 3. Terima kasih Anda tidak tidur yang jawab. Nah, di buku yang ketiga itu, buku yang tengah, itu mengcover Mazmur 73 sampai Mazmur 89. Dari 73 sampai 89, tengah-tengahnya mana, saudara? Ayo, yang jago matematika. 81. Mazmur yang kita baca ini. Dari Mazmur 81 itu, mana ayat yang paling tengah? Saudara, ayat yang paling tengah adalah yang tadi kita baca. Oh Israel, kalau saja, jika saja engkau mau mendengarkan aku. Saudara, seakan-akan Tuhan itu memberitahu kita, ini masalah besar kalian. Ini masalah yang paling fundamental. Kalau kalian tidak mau dengar firmanku, kalian akan mendengarkan suara hati kalian sendiri. Kalau kalian tidak mau mendengar firmanku, kalian akan mendengar suara dunia, sosial media. Dan orang-orang yang selalu memberikan bijaksana mereka yang ternyata sangat-sangat akan mengecewakan. Dan Tuhan mengatakan, itu masalahmu yang terbesar. Padahal aku sudah membebaskan kau dari 400 tahun perbudakan. Akulah Tuhan yang bawa engkau keluar dari Mesir, katanya. Tapi engkau menyembah berhala karena engkau tidak mendengar aku. Itu sebabnya, saudara, pemazmur itu mengutip 2 perintah. Yang pertama, jangan ada kepadamu ilah lain di hadapanku. Jangan kau menyembah Allah asing. Itu 2 perintah yang pertama yang ada di sana. Itu penyembahan berhala, saudara. Penyembahan berhala itu bisa dalam bentuk 2 macam. Yang pertama, Anda menggantikan Allah dengan sesuatu. Kalau Anda menyembah sesuatu tersebut. Atau yang kedua, Anda menyembah Allah memang, tapi Anda nambahin sesuatu untuk bersaing dengan Allah. Jadi Anda menyembah Allah dan kenyamanan. Kenyamanan, punya duit di bank cukup untuk bisa beli barang yang Anda sukai dan pergi kemanapun yang Anda sukai. Itu berarti Anda menyembah Allah dan menyembah kenyamanan. Dua-duanya Anda sembah. Allah dan Mammon. Itu penyembahan berhala juga, saudara. Itu sebabnya Derek Kidner, komentator yang tadi saya katakan, dia menulis begini, satu kalimat yang sangat indah, saudara. Dia bilang begini, inilah the echoes of Shema yang ditulis dalam pemazmur. Hear, O Israel, O Lord our God, the Lord our God, the Lord is one. Lalu kemudian diikuti dengan 10 perintah Allah, tapi hanya 2. Saudara lihat apa yang dia tulis. The climax, at a point where one awaits, perhaps defensively the rest of the Decalogue, changes suddenly from demand to the sheer bounty of 10C. Ini kalimat yang menurut saya luar biasa, saudara. Maksudnya tuh gini. Waktu Anda baca Mazmur tadi, ya,
Lalu Anda melihat, ada 10 perintah Allah yang dikutip. Perintah nomor 1, perintah nomor 2. Tapi nomor 3 nggak ada, nomor 4 nggak ada, nomor 5 nggak ada. Nggak ada, saudara. Tiba-tiba Mazmur itu berhenti di nomor 2. Seakan-akan dia sedang menyatakan, ya Tuhan itu punya demands. Dia ingin kalian itu tidak menyembah ilah lain. Dia ingin menunjukkan ini loh perintah-perintahku. Tapi kemudian dia itu betapa begitu cepat siap mengampuni. Dia lambat untuk marah, dia cepat ingin mengampuni. Itu sebabnya demands itu tiba-tiba berubah langsung menjadi anugerah yang muncul di ayat 10C. Saudara, ayat 10C itu apa sih? Anda jadi penasaran nggak? Penasaran dong ya, kalau belajar firman itu ya begini saudara, Anda menemukan mutiara. Iya ya, kenapa kok enggak perintahnya itu ditulis semua oleh pemazmur, kenapa cuma diberhenti sampai 2? Karena dia sedang mengatakan, ya memang Tuhan itu menghendaki kita itu taat kepadanya, tapi dia cepat ingin mengampuni dan memberkati kita. Saudara, ayat 10C bilang gini, bukalah mulutmu lebar-lebar, dan aku akan memenuhi engkau. Open your mouth wide and I will fill it. Ayo kita tirukan sekarang. Mari kita menyembah Tuhan dengan membuka mulut lebar-lebar. Enggak ada yang mau ya. Tuhan akan memenuhi mulut kita kalau Anda mau buka dengan madu dari batu itu. Saudara, masalahnya kita nggak mau buka mulut. Kita tidak siap saudara untuk mendengarkan Tuhan dan membiarkan dia itu memuaskan kita. Tuhan sedang mengatakan begini loh. Pada waktu dia mengatakan aku akan memberimu madu dari gunung batu itu. Aku akan mengambil kekecewaanmu. Aku akan mengambil kepahitan hidupmu. Aku akan mengambil semua rasa sakit yang kau alami dan mengubahnya menjadi sesuatu yang manis. Yang akan memberimu kehidupan, membuatmu semakin bertumbuh serupa Kristus Yesus. Tuhan itu mampu saudara untuk mengubahkan hal itu. Tentu dia tidak akan menghilangkan, mencabut kesulitan hidup kita. Lalu kita berkata 2026 hidupku akan sukses tanpa sakit, tanpa penderitaan. No, itu teologi kemakmuran, health and wealth gospel yang sangat sesat, saudara. Tuhan tidak mencabut kesulitan hidup kita. Tapi yang dia lakukan, saudara, pada waktu Anda mengalami kesulitan hidup itu, dia akan mentransformasinya dengan memberikan madu dari gunung batu. Sehingga engkau mengalami the sweetness, manisnya kasih karunia Tuhan menopang Anda, memampukan Anda untuk melewati kesulitan hidup tersebut. Itu artinya honey from the rock. Sekarang poin yang kedua, saudara. Di mana kita bisa dapat? Mesti naik gunung kah? No. Kita dapat itu, saudara, dari firman Tuhan. Pada waktu Allah bilang, aku akan memberimu makan, kayak dia kasih makan burung gitu ya. Dari mana saudara? Dari firman Tuhan. Dari Alkitab saudara. Dari Alkitab yang Anda miliki, baik secara print hard copy gini atau di handphone Anda masing-masing. Yang Anda itu perlu makan. Eat the scripture, eat the book, eat the scroll. Mencicipinya, mengunyahnya, menikmatinya, bermeditasi, merenungkannya setiap hari. Saudara, Anda tahu bahwa di Alkitab kita ada banyak sekali ayat yang mengatakan kita harus makan firman Tuhan. Makanya khotbah ini dikasih judul Eat the Book. Saya kasih beberapa contoh ayat yang mengatakan itu. Yeremia 15 ayat 16 bilang begini. Your words were found and I ate them. Aku makan perkataanmu. Yehezkiel 3:1-3. Son of man, eat whatever you find. Eat this scroll. Bahasa Indonesianya, makanlah gulungan kitab itu.
Saya ngecek Alkitab bahasa Jawa, saudara, tulisannya gulungan kitab itu panganan, itu artinya. Emplok lah. Saudara, Anda mungkin bingung ya, apa artinya sih makan ini, apa artinya? Coba Anda bayangkan ya, Anda sedang makan sesuatu yang apa sih? What is your most favorite dish? Pecel kah? Rawon kah? Sop buntut? Whatever that is. Waktu Anda makan itu, apakah Anda langsung makan tanpa mengunyah, langsung selesai, langsung supaya kenyang aja? Saya nggak peduli rasanya asin, manis, pedas, saya nggak peduli. Pokoknya saya makan langsung nggak lapar. Begitu saudara Anda makan. Orang Indonesia biasanya foodie kan, nggak mungkin ada orang Indonesia kayak begitu makannya. Biasanya apa? Mereka coba sendok pertama, luar biasa ini ya. Rasanya itu manis, asam, pedas. Nggak pernah saya temukan seenak ini versi yang sekarang saya nikmati. Anda melihat lidah Anda itu bergoyang kiri, kanan, atas, bawah. Anda menikmati itu. Oh, sendok kedua, tambahin sambal, tambahin cuka, tambahin segala macam. Anda semakin menikmati. Saudara, itu cara kita juga membaca firman. Memakan gulungan kitab. Sehingga Anda bisa merasakan, iya manis ya. Lihat pemazmur mengatakan begini. How sweet are your words, my taste, sweeter than honey. Lebih manis dari madu. Hukum Allah itu lebih manis dari madu. Saudara pernah merasakan manisnya hukum Tuhan? Anda mungkin jawab, oh jarang Pak. Soalnya biasanya buru-buru bacanya. Itu pun kalau ingat. Saudara, navigator di tahun 1964 atau 74 saya lupa, itu punya ilustrasi tangan, ya. Mereka mengajarkan, dan saya masih ingat karena pernah ikut cell group sama seorang staff navigator selama 3,5 tahun, saudara, selalu pakai ilustrasi itu. Kita bisa, yang pertama itu pakai jari kelingking, itu mendengar firman Tuhan. Tapi nggak cukup dengar firman Tuhan hari Minggu, harus membaca firman Tuhan. Itu ini ya, jari manis. Kemudian yang tengah itu studi firman Tuhan. Yang jari telunjuk kita itu menghafal firman Tuhan. Nah, tapi Anda perhatikan kalau cuma 4 saudara, Anda tidak bisa pegang buku dengan 4. Anda perlu apa? Thumb, jempolmu. Nah saudara, jempol ini paling penting karena dengan jempol Anda bisa pegang buku, ya kan? Anda perlu jempol, nggak bisa cuma 4. Artinya apa? Waktu Anda baca firman Tuhan, renungkan. Waktu Anda studi firman Tuhan, renungkan. Waktu Anda mendengar firman Tuhan hari Minggu seperti ini, renungkan. Itu artinya Anda itu memakan Alkitab, saudara. Sungguh-sungguh memikirkan sesuatu. Seperti sapi itu ya, kalau sapi makan rumput, saudara, dia nggak langsung nelen. Dia makan itu rumput, lalu dia cari pohon yang rindang di bawah itu, lalu dia pelan-pelan ngunyah. Mau ada lalat kayak nempel, dia nggak peduli, dia ngunyah, saudara. Dia menikmati itu. Saudara, itu yang dimaksud dengan eat the book. Tidak heran, saudara. Raja Daud itu pernah menulis di Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Anda tidak pernah mengalami Tuhan itu baik, cuma tahu secara teori, tapi tidak pernah mengalami kalau Anda tidak sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ada seorang teolog, saudara, namanya Jonathan Edwards di tahun abad 17. Dia menulis kalimat yang dahsyat di dalam khotbahnya tahun di abad 17 itu ya. Dia mengatakan begini, there is a difference between having a rational judgment that honey is sweet and having a sense of its sweetness. Ada beda yang sangat besar katanya. Tahu bahwa madu itu manis secara otak di kepala kita dan betul-betul mengecap. Kalau Anda lagi bepergian pergi ke tempat peternakan madu atau Anda ke supermarket lah. Kalau Anda lihat madu yang sangat menggiurkan buat Anda itu langsung ngiler gitu ya. Pasti manis. Pasti manis banget.
Tapi Anda cuma tahu secara konsep, nggak pernah mencoba dan mencicipinya. Jonathan Edwards bilang, banyak orang Kristen kayak begitu. Oh, tahu Tuhan itu baik. Oh, tahu Tuhan itu beranugerah. Tapi nggak pernah ngalamin. Jarang, Pak. Kayaknya setahun kemarin cuma 1 kali. Saudara, betapa miskin hidup rohanimu. Betapa kering, kerontang perjalanan imanmu kalau Anda tidak pernah mengalami secara rutin manisnya kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi saudara, apakah Anda tahu dan mengalaminya? Yang ketiga, bagaimana kita menjadikan itu kebiasaan setiap hari? How do we get it daily? Nah, di poin ini saudara, saya ingin mengacu kepada sebuah paper akademis ya tentang bagaimana membangun sebuah kebiasaan. Ya, paper ini ditulis oleh dua orang akademis, Jackson and Wright, tahun 2024 kemarin di Nature Review Psychology, saudara. Jadi ada penelitian empirisnya dan seterusnya. Menurut mereka, habit itu harus dibangun dengan 4 mekanisme. Anda nggak perlu hafalin ini ya, kan ininya nggak penting. Tapi Anda harus tahu, ini ada science evidence-nya gitu. Yang pertama adalah prekondisi, yaitu apa sih yang memotivasi kita untuk punya kebiasaan baru merenungkan firman Tuhan. Pak, hidup ini sudah singkat dan sulit. Buat apa saya spend 15 menit, 20 menit, 30 menit sehari untuk merenungkan firman Tuhan? Udah repot lah ngurusin anak, udah repot lah kerjaan dan seterusnya. Nah, Anda perlu punya motivasi yang benar, itu prekondisi. Yang kedua, saudara, adalah trigger. Kenapa trigger ini penting? Karena gini, Anda kalau memulai kebiasaan baru, itu bukan karena Anda punya tekad, aku bertekad bulat untuk diet, gitu ya. Tapi karena tekadnya bulat, maka jadi bulat, saudara. Anda nggak ngerti nggak apa-apa ya. Maksudnya, ya itu tekadnya bulat sih, akhirnya jadi bulat, gitu, nggak jadi diet. Nah, maksudnya begini, saudara. Anda perlu trigger, perlu cues untuk tahu, karena tidak ada orang yang bertekad, tapi perlu konteks. Begitu ada sesuatu, lalu melakukan behavior yang diinginkan. Contoh. Jam 9 malam, Anda mau winding down, mau santai, udah capek dari pagi sampai malam. Lalu Anda nyalain Netflix. Begitu Netflix nyala, itu adalah triggernya. Anda langsung berkata kepada otak Anda, perintahkan ke kaki, pergi ke pantry, ambil snack. Lalu Anda snacking, wah bagus ya filmnya ya. Sampai jam 12 malam misalnya, 3 jam tiap hari. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Begitu udah santai, Netflix nyala, itu adalah cue, itu adalah satu sign, itu adalah satu trigger untuk Anda pergi ambil snack, lalu Anda duduk dan nonton Netflix 3 jam. Itu trigger maksudnya. Nah, nangkep ya. Yang ketiga adalah reinforcer. Ini adalah apa yang akan menolong Anda untuk terus melakukan kebiasaan yang baru itu. Pada waktu Anda sudah mulai bosen, pada waktu Anda sudah mulai males, pada waktu Anda sudah mulai what's the point of all this gitu ya. Nah, Anda perlu reinforcer. Yang terakhir, integrator. Bagaimana kebiasaan yang baru ini menjadi bagian dari hidup Anda dalam dimensi hidup yang berbeda. Oke, sekarang kita terapkan 4 mekanisme ini. Bagaimana membangun kebiasaan membaca firman. Dan sekali lagi saya katakan di awal tadi, saudara, ini menjadi kebiasaan bersama sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah prekondisinya. Apa yang menjadi motivasi kita? Yang menjadi motivasi kita tidak lain adalah Injil. Kalau motivasi Anda bukan Injil, saudara, saya khawatir Anda punya kebiasaan membaca firman Tuhan, itu karena rasa bersalah. Aduh, kalau saya tidak saat teduh, nanti saya dimarahin bos di kantor. Teman-teman mahasiswa di Indonesia itu suka bercanda kalau lihat temennya kesandung. Kesandung, kapok lu gitu ya. Pasti nggak saat teduh tadi pagi. Kayak begitu, saudara, responnya. Nah, jadi saat teduh baca firman Tuhan itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau enggak nanti dihukum Tuhan. Itu sebab motivasinya harus the gospel.
Bagaimana maksudnya? Begini maksudnya. Sudah lihat di dalam Mazmur ayat yang ke-11 tadi, pasal 81. Allah bilang gini, ini umatku tegar tengkuk gak mau dengar suaraku. Maka aku akan menyerahkan mereka kepada apa? Hati mereka yang tegar tengkuk itu. Anda tahu, Rasul Paulus mengutip ini di Roma 1 ayat 24. Dia mengatakan bahwa karena mereka itu menolak Tuhan, maka Tuhan memberikan mereka kepada keinginan hati mereka yang berdosa. Roma 1 ayat 24. Tapi saudara, Tuhan tidak, ini hukuman yang paling sebetulnya final dan fatal bagi Anda dan saya. Ini seperti gini loh. Ya, kalau Tuhan lihat Anda itu minum racun, Anda pikir itu vitamin, padahal racun. Dan Allah sudah bilang, jangan minum. Kalau kamu minum akan mati. Anda gak peduli, ya biarinlah. Gua kuat kok gitu ya. Atau Allah itu sudah kasih tahu, jangan nyetir terus dengan kecepatan tinggi. Ada jurang tahu di sana. Anda bilang, gak apa-apa. Anda terus melaju dengan cepat. Itu artinya saudara, Allah memberikan Anda kepada keinginan hati Anda, kepada hati Anda yang keras. Tapi sudah lihat apakah kita mengalami itu? No. Tuhan berbelas kasih. Itu sebab dia mengirim Yesus ke dunia. Di dalam hidupnya di dunia ini, di dalam kematiannya saudara dari kayu salib, di dalam kebangkitannya dari kubur, dia itu menggantikan kita, menerima hukuman dosa yang Anda dan saya itu layak terima. Sekarang kita hidup di dalam Kristus dengan kekuatan di dalam Dia untuk memampukan kita menyenangkan Allah. Itulah motivasi kita saudara untuk mengenal Allah yang sudah menyelamatkan kita dalam Yesus. Jadi motivasinya bukan rasa bersalah tetapi kasih karunia Tuhan. Paulus sendiri menulis di 1 Korintus yang dimaksud batu itu sendiri adalah Kristus. Anda lihat itu di sana ya. For they drank from the spiritual rock. Mereka itu minum dari gunung batu spiritual. Dan gunung batu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus sendiri. Saudara, maksudnya apa? Karena Yesus waktu di kayu salib, dialah yang dipukul oleh Allah karena dosamu dan dosaku. Dari sanalah mengalir semua kasih karunia dan pengampunan Allah. Di sana kita minum dan dipuaskan. Saudara, itu yang menjadi motivasi kita untuk punya kebiasaan yang baru, membaca firman, merenungkan firman. Triggernya, Anda mungkin bilang gini, aduh saya sudah beberapa tahun jadi orang Kristen, gak pernah tuh punya kebiasaan. Dulu waktu mahasiswa namanya HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mulainya? Saudara, Anda perlu trigger. Ya, Anda perlu trigger. Nah, trigger ini bisa macam-macam. Saya tidak tahu Anda ini jenis orang bangun pagi apa kelelawar gitu ya, begadang sampai malam. Anda boleh saat teduh malam-malam gak apa-apa, mau pagi-pagi juga gak apa-apa. Tapi Anda harus punya trigger. Misalnya gini ya, begitu Anda buat kopi di pagi hari, wah ketelnya sudah jadi, lalu seduh kopi dan sudah di depan Anda. Itu tanda, itu cue untuk Anda buka Alkitab sambil minum kopi. Itu sebabnya no coffee, no Bible, no coffee gitu ya kira-kira. Atau begitu bangun pagi, alarm Anda itu nyala, itu trigger untuk Anda baca firman Tuhan. Saudara, ada aplikasi yang namanya Shortcut, ini promosi aplikasi yang Anda bisa pakai. Begitu alarm itu nyala saudara, lalu biasa kan kita, saya nggak tahu kebiasaan Anda. Kalau telepon itu dekat, kan biasa langsung ambil telepon. Anda bisa tahu tanpa ngelihat, langsung ambil telepon. Lalu apa yang Anda bisa lakukan? Instagram, Facebook, email gitu ya. Siapa nih yang hari ini akan membuat masalah gitu ya. Ada gosip apa yang terbaru. Kemarin skornya siapa yang menang. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, kalau Anda pakai cue itu, begitu alarm nyala, itu adalah trigger untuk Anda baca firman. No Bible, no Instagram. Saudara, apapun trigger yang Anda bisa pakai,
Pakailah itu selama beberapa hari, beberapa minggu, dan itu akan jadi kebiasaan Anda yang baru. Yang ketiga, saudara, reinforcer. Apa yang membuat Anda bertahan pada waktu Anda sudah mulai bosan, jenuh, males untuk baca firman? 3G, Gospel Growth Group, sel group kita. Anda yang belum ada di dalam sel group, Anda yang tidak punya sahabat untuk mengingatkan Anda, untuk hold you accountable, Anda perlu ada di dalam grup. Di dalam grup itulah, saudara, Anda itu bilang, saat teduh saya bolong 3 hari, tolong doakan. Atau Anda bilang, saya ini coba baca loh, 15 menit bayangkan, setiap hari. Tapi nggak ngerti. Jadi saya baca itu, apa sih ini maksudnya Rasul Paulus ini ngebulet banget gitu ya. Ngejelimet banget. Nah di sanalah teman Anda itu bisa menjelaskan, mendoakan. Atau at least bilang gini, aku juga nggak ngerti. Sama kita ini. Tapi mari dalam ketidakmengertian ini kita nanya seorang yang lain. Jadi saudara, Anda perlu di-reinforce. Karena kalau enggak Anda akan tumbang. Itu sebabnya kenapa resolusi tahun baru tidak tahan lama. Saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu ya, Januari 1 itu. Begitu Anda sampai Bilangan, Ulangan, Imamat ya, the crypt section of the Bible nggak pernah dibuka itu ya, karena lengket semua. Anda nyerah, saudara. Kenapa? Karena tidak ada reinforcer. Oke, yang terakhir. Itu mestinya reinforcer ya tulisannya. Yang terakhir baru integrator. Nah, integrator ini apa, saudara? Integrator ini yang mendaratkan semuanya di dalam kehidupan kita. Dan menurut saya, Sunday worship, ibadah minggu itu menolong Anda. Pada waktu Anda melihat ada kesaksian, pada waktu firman Tuhan diberikan, Anda langsung diingatkan lagi, iya ya penting sekali kita itu untuk mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mempertaruhkan nyawa untuk bisa punya Alkitab, untuk boleh baca Alkitab, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sementara saya bebas di Australia bisa seperti ini. Sudah perhatikan, Mazmur itu menulis di ayat yang pertama, sing aloud to God, raise a song, here is a statue. Tuhan itu mau Anda itu bersukacita tiap minggu. Gak peduli Anda sedang sukacita atau dukacita minggu itu, tetap datang hari Minggu menyanyi buat Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Kenapa? Karena pasti minimal ada satu alasan Anda bisa bersukacita bagi Tuhan. Yaitu apa? Dia sudah menyelamatkan Anda di dalam Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Itu sebabnya pada waktu Anda datang ke gereja, jangan itu menjadi sebuah aksesoris hidup, tapi jadikan kebiasaan rutin supaya Anda diingatkan mengintegrasikan firman dalam hidup Anda sehari-hari. Jadi saudara, mari saya coba memberikan summary dari khotbah ini. Mazmur 81 mengingatkan kita, saudara, hidup ini sulit. Tanpa Tuhan Anda akan sangat-sangat penuh kekecewaan. Tetapi dengan Tuhan Dia memberikan madu dari gunung batu. Artinya Dia bisa memakai kesulitan hidup itu jadi sesuatu yang manis. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah kalau Anda itu tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan, baca firman-Nya, tahu kehendaknya. Itu sebab Anda perlu membangun kebiasaan yang baru. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan manisnya pengampunan itu di dalam Kristus Yesus. Dan itu perlu dimotivasi oleh Injil. Itu perlu dibangun dengan trigger dan cues. Didorong oleh teman-teman di dalam 3G. Dan diintegrasikan di dalam ibadah hari Minggu. Kalau Anda bukan Kristen hari ini, Anda belum percaya kepada Yesus, saya ingin mendorong Anda untuk datang kepada Yesus. Melalui firman-Nya. Coba minta satu orang di gereja ini baca Injil Yohanes misalnya. Kalau Anda belum percaya. Dan terus datanglah hari Minggu di ICC. Supaya Anda semakin memahami. Madu dari gunung batu itu kayak apa sih? Supaya Anda mengecap betapa baiknya Tuhan itu.
Dan biarlah dia mengubahkan kekecewaanmu, bahkan kegagalanmu. Kalau Anda sudah orang Kristen bertahun-tahun, saya ingin tanya apakah Anda punya kebiasaan untuk mengecap manisnya firman Tuhan setiap hari? Atau Anda cuma dengar firman, bergaul dengan Allah itu kalau hari Minggu, jam 11 sampai setengah 1. Udah itu aja. Hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada Tuhan belas. Anda tidak baca firman Tuhan sama sekali. Kapan saudara Anda terakhir kali membuka firman dan berkata, Tuhan betapa indah firman, lebih manis dari madu. Ini loh yang membuat hidup saya ini meskipun sulit bisa tetap saya jalani karena saya tahu the joy of the Lord is my strength. Sukacitamu itulah kekuatanku. Saudara, kapan Anda mengalami itu? Ingat apa yang Tuhan katakan, bukalah mulutmu lebar-lebar, aku akan memenuhimu. Yesus rindu saudara untuk memberikan dirinya sendiri kepada Anda. Dialah batu yang memberikan kepada Anda madu itu. Dialah roti hidup. Dialah air hidup yang akan mengenyangkan jiwamu. Mau Anda datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.